Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita kembali lagi di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, di mana sabda beliau mengatakan, la tazulu kadama abdin ayyi min mauqifil qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima an afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu. Di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda mengenai pemberitahuan kepada kita bahwa sesungguhnya tidaklah melangkah kaki kita ketika nanti di hari kiamat, melainkan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai umur kita. Umur kita ini kita gunakan untuk apa? Ya, akan ditanya hatta yus'ala an khamsin. 5 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, an umrihi fima afna. Dari umurnya, apa yang dia lakukan dalam umur yang Allah berikan. Allah udah kasih dia umur sepanjang hidupnya di dunia. Umur itu digunakan untuk apa? Kemudian masa mudanya, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya dia gunakan untuk apa? Apakah masa mudanya dia gunakan hanya untuk tidur-tiduran? Apakah masa mudanya hanya dia gunakan untuk berpikir dunia? Ataukah masa mudanya dia pikir untuk akhiratnya, dia beribadah, dia tekuni ibadahnya, dia lebih mendekat kepada Allah? Apa masa muda yang akan yang dilakukan oleh kita? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan ditanya tentang an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya. Dia dapat harta dunia itu, saat dia di dunia dia dapat harta. Dari mana harta itu dia dapatkan? Dari bekerja, atau dari sodako, atau dari macam-macam, mencuri. Semua itu akan ditanya, dimintakan pertanggungjawabannya. Dan bukan hanya dari mana dia mendapatkannya, untuk apapun itu akan ditanya. Ketika kamu sudah mendapatkan harta ini dari harta yang halal, lalu kau gunakan harta halal itu untuk apa? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua menjadi catatan untuk diri kita semua, bahwa Nabi udah kasih bocoran nih ke kita. Nanti di hari kiamat, di akhirat, kita sebagai manusia akan dipertanyakan tentang hal ini. Selain daripada sholat kamu dan lain sebagainya, tapi fokus saya ke hadis Nabi SAW yang ini, yaitu adalah umur kamu gunakan untuk apa? Karena ini lebih global, ini lebih mencakup keseluruhannya. Kau gunakan untuk baik atau gunakan untuk buruk? Kalau kau gunakan untuk baik, jelas kau akan selamat. Kalau kau gunakan untuk keburukan, jelas kau akan merasakan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau kamu itu punya masa muda, pasti setiap manusia memiliki masa mudanya. Di masa muda manusia itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka di luar sana yang mengatakan, kamu masih muda, udahlah, gak usah sok alim, gak usah sok ini, nikmatin aja dulu masa mudanya. Mau main ini, mau main itu, mau ke sana, mau ke sini, jalanin aja. Oke, kalau main ke sana, main ke sini, ngelakuin ini, ngelakuin itu, kalau itu kebaikan dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gak ada masalah. Oh, karena kamu masih muda, kamu bisa untuk dari umpama kamu tinggal di Jakarta, kamu dari Jakarta, kamu mau main ke Malang. Terus di Malang mau ngapain? Saya mau ambil ilmu di Malang, mau belajar di sana. Silakan. Oh, kamu orang Indonesia, kamu mau ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Silakan. Itu kebaikan kok. Mungkin kalau kita sudah tua nanti, kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena sudah lemah, sudah banyak kelemahan yang ada dalam fisik kita, dalam diri kita. Tapi ketika masih muda, itu masih bisa kita lakukan, silakan kita lakukan. Kalau itu baik. Tapi kalau itu buruk, coba berpikir terlebih dahulu. Kemudian kamu dalam kehidupan dunia, kamu mencari harta benda. Silakan kamu cari harta benda sebisa kamu, semampu kamu, dengan kehalalan yang Allah berikan. Karena harta bendamu pun akan ditanya oleh Allah.
Jangan kita merasa, oh nggak ada yang tahu. Allah tahu. Allah menaruh dua malaikat di kanan kiri kita untuk menjadi saksi kelak nanti kita di akhirat. Apa saja kehidupan dunia yang telah kita lakukan. Nah teman-teman, di sini kita perlu membahas juga mengenai daripada masa muda. Karena masa muda itu adalah poin dalam kehidupan manusia. Masa muda itu adalah masa yang amat paling berharga untuk manusia. Karena di masa muda itu kita bisa mendapatkan macam-macam keutamaan. Di masa muda itu kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang baik. Di masa muda itu kita bisa menimba ilmu lebih banyak. Di masa muda itu juga kita bisa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbagai macam hal kebaikan-kebaikan bisa kita raih di masa muda. Seperti ada seorang ulama mengatakan dia membuat syair. Ya, dia buat syair, dia bilang begini, bila seorang pemuda telah mencapai usia 20 tahun, sedangkan ia belum mendapatkan prestasi yang membanggakan, maka tidak ada kebanggaan baginya. Sampai ada seorang penyair, ulama, dia mengatakan demikian. Kalau ada manusia umur 20 tahun nggak ada prestasinya sama sekali, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, udah nggak ada yang dibanggain dari hidupnya. Ada juga penyair lain mengatakan demikian, bila engkau tidak dapat menjadi mulia di masa mudamu, maka selama hidupmu engkau tidak akan mendapat kemuliaan. Kalau masa mudanya saja dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan, jangan harap setelah masa mudanya berlalu dia akan berada di posisi yang mulia. Bukankah masa gemilang dalam umurmu hanyalah di usia mudamu? Ambillah darinya prestasi dan janganlah engkau menyia-nyiakannya. Teman-teman, para ulama salaf dahulu kala, mereka memberi nasihat kepada anak-anak muda di zamannya. Mereka beri nasihat kepada yang muda bahwa, hei kalian di masa muda kalian banyakin ibadah kepada Allah. Tingkatkan amal-amal kebaikan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kalian seperti saya, udah lanjut usia, sudah tidak muda lagi, akan lebih sulit untuk melakukan amal ibadah. Mereka hanya memiliki waktu yang sedikit untuk melakukannya. Karena apa? Karena kondisi fisiknya yang sudah tidak kuat lagi untuk melakukan berbagai macam hal ibadah. Ingat, kalimat ibadah adalah kalimat umum. Ibadah itu luas. Kita bisa melakukan ibadah dengan sholat, kita bisa lakukan ibadah dengan mengaji Al-Quran, menuntut ilmu, dengan bersedekah, dengan saling membantu, tolong-menolong satu sama lain. Itu semua tercakup di dalam ibadah. Nah, teman-temanku semua, para ulama ini sejatinya sebenarnya mereka di masa muda mereka sudah saling berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bukan sesuatu hal yang tercela, justru itu hal yang terpuji. Kalau Anda melihat teman Anda setiap malam melakukan sholat tahajud, maka Anda tergugah untuk bangun tengah malam dan Anda ikut sholat tahajud. Kalau dia lakukan sholat tahajud 4 rakaat, kita lakukan sholat tahajud lebih dari itu, maka itu bukan satu hal yang tercela. Itu satu motivasi kita melihat dia dan kita semangat untuk melakukan kebaikan itu dan bahkan lebih baik dari itu. Maka kita pun sebagai kalian yang menonton video ini, ayo kita sama-sama berjuang di kondisi yang saat ini kita hadapi. Kita tetap berusaha gunakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin umur yang kita miliki ini untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang pembahasan kita adalah, jadi muda itu apa? Apakah muda itu seperti yang Anda pikirkan saat saya menyebut kalimat muda? Kalau di sini dikatakan Ibnu Al-Jauzi, beliau telah membagi umur. Ya, jadi ada masa kecil, ada masa remaja, ada masa dewasa. Di sini ada 5 pembagian beliau. Yang pertama adalah masa kecil. Masa kecil itu ya dari si anak itu lahir, dari kandungan ibunya sampai dia menginjak umur 15 tahun. Itu masih disebut kecil, anak kecil oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Kemudian masa remaja. Kapan manusia itu menginjak masa remaja? Menurut Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan setelah 15 tahun itu
sampai ia menginjak umur 35 tahun. Itu masa remaja. Jadi sampai umur 35 tahun, ya dia itu masih dihitung oleh Ibnu Jauzi di sini mengatakan masih dihitung sebagai anak remaja. Nah, masa dewasa. Masa dewasa itu adalah umur 35 tahun tadi sampai ia mencapai umur 50 tahun. Jadi kalau umur 35 ke atas sampai 50 itu dewasa. Masa lanjut yaitu setelah dia mencapai 50 tahun ke atas, itu sudah disebut sebagai masa lanjut. Sampai kapan? Sampai dia menginjak 70 tahun. Kalau dia udah nyampe 70 tahun ke atas, disebutnya bukan masa lanjut, itu tua renta. Dia tua renta umur 70 tahun sampai akhir umurnya, sampai meninggal dunia, ya udah itu terus disebutnya tua renta. Namun yang perlu kita pertimbangkan di sini ya, seberapa banyak sih yang mencapai umur 70 tahun ke atas? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata umurnya 60-70 tahun. Oleh sebabnya kita persiapkan baik-baik. Nah di sini berarti kalau disebut masa kanak-kanak, oke, masa kanak-kanak dari lahir sampai 15 tahun. Di umur dia, di dalam fikih diajarkan 7 tahun kasih pelajaran ilmu agama, beritahukan kewajiban-kewajiban, beritahukan yang sunnah, beritahukan ini hal baik, ini hal buruk. 10 tahun mulai agak dikencengin lagi, harus dia lakukan sholat, jangan sampai dia tinggalkan sholat, ayo dituntun bareng-bareng sholat dan lain sebagainya. Ngajinya diawasin agar ketika dia balik umur 15 tahun atau di bawah 15 tahun, karena balik itu bisa dari umur 9 tahun sampai ke 15 tahun dengan tanda-tanda yang ada. Itu ada di dalam kitab fikih. Nah, kalau dia sudah balik, dia harus mengetahui, tentu dia harus mengetahui mana kewajibannya, mana keharamannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, di masa kecil ini sampai 15 tahun ini, ya mungkin dia ada bolongnya, ada ini, ada itu, ya masih bisa dimaafkan. Karena di situ dia masih masa proses. Tapi setelah itu dia masuk ke masa remaja. Di masa remaja ini dia mulai berpikir lebih baik lagi. Tapi di masa ini masih bisa dibilang disinilah masa-masa kelabilan itu masih ada. Masa-masa gambling dalam hidupnya, kemana dia harus berjalan, kemana dia harus berpikir dan lain sebagainya, di situ masih ada. Nah di masa remaja inilah tadi kita sebaik-baiknya adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin. Sampai ada juga perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam sebuah hadis, ajaba rabbuka min syabin la sabwata lahu. Allah Subhanahu wa taala itu merasa takjub, heran terhadap seorang pemuda yang tidak ada dosanya. Artinya di masa remaja dia, di masa mudanya dia menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk beribadah tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dari umur berapa? Umur 15 tahun ke atas sampai 35 tahun. Nah kalau udah umur 35 tahun ke atas itu sudah disebutnya masa dewasa dia sampai umur 50 tahun. Kalau udah umur ini kok dia masih suka berdosa, masih suka ini, masih suka itu, ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita, dan kita bisa mendapatkan hikmah ilmu yang baik dari video ini. Sekian, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan demi pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.